Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat. Yang nasihat ini adalah saya tujukan untuk diri saya pribadi dan juga untuk seluruh yang hadir. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah pengingat, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di antara ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan kepadanya sedikit pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Apa maksud dari berbakti kepada kedua orang tua di dalam ayat ini? Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia yang merupakan ahli tafsir dari kalangan para sahabat, beliau menjelaskan tentang maksud dari berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita perhatikan baik-baik bagaimana mempraktekkan ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, yuridul birra bihima ma'al lutfi walidil janib. Maksud dari berbakti kepada kedua orang tua adalah berlaku lembut kepada mereka. Kemudian kata beliau, fala yaghlaz lahuma fil jawab. Tidak kasar dalam berbicara atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Subhanallah, lihat betapa spesifiknya Abdullah bin Abbas mengajarkan kita tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata seorang yang dikatakan dia berbakti kepada kedua orang tuanya adalah orang yang lembut kepada kedua orang tuanya, dan dia tidak kasar dalam berbicara kepada kedua orang tuanya. Ya, bahkan dia sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tuanya. Subhanallah, namanya orang tua. Beda generasi. Terkadang bertanya tentang satu hal atau satu perkara yang bagi anaknya ini tidak perlu untuk ditanyakan. Tapi yang namanya orang tua, akan tapi Abdullah bin Abbas mengatakan hendaknya dia bersabar, lembut, pelan-pelan pada saat dia menjawab pertanyaan dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wala yuhiddun nazara ilaihima. Seorang anak tidak boleh memandang orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Lihat, seorang anak seharusnya dia bertawadhu', rendah hati, merendah di hadapan kedua orang tuanya. Wala yarfa' sautahu alaihima, dan tidak boleh seorang anak meninggikan suaranya di atas suara orang tuanya. Perhatikan baik-baik. Pada saat kita berbicara dengan orang tua kita, maka seharusnya intonasi suara kita tidak lebih tinggi daripada intonasi orang tua kita. Kemudian kata beliau, bal yakunu baina yadayhima mithlul 'abdi baina yaday sayyid tadhallulan lahuma. Akan tapi yang harus dilakukan oleh seorang anak adalah bahwa dia menghadap di hadapan kedua orang tuanya bagaikan hamba yang siap melayani majikannya. Ini adalah arti dari birrul walidain yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahuma. Kemudian di dalam ayat lain, yaitu surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan kalian agar senantiasa beribadah hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua.
Sehingga baik dalam surat Al-Isra yang kita baca ini atau surat An-Nisa yang tadi kita baca, dua-duanya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua digandengkan dengan apa? Dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Sehingga kata para ulama ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah yang besar karena disebutkan oleh Allah bergandengan dengan perintah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman ini dengan menjelaskan tentang kondisi anak yang seharusnya dilakukan terhadap orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang dari kedua orang tua kalian atau dua-duanya sudah mencapai usia yang lanjut, sudah tua renta. Lihat, ini adalah tolak ukur dari seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya atau tidak. Pada saat dia sudah dewasa, pada saat orang tuanya sudah tua, sudah lanjut usia, sudah tidak punya penghasilan lagi, di sini seorang anak diketahui apakah dia berbakti atau durhaka kepada orang tuanya. Karena subhanallah, yang namanya anak kecil, ketika dia diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak memiliki pilihan, kecuali harus taat kepada orang tuanya. Betul tidak? Seorang anak, pada saat dia, katakanlah, dimarahi oleh orang tuanya, atau ribut sama orang tuanya, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Rumah yang dia tinggali adalah rumah orang tuanya. Makanan yang dia makan adalah diberikan oleh orang tuanya. Sehingga anak-anak yang masih kecil, mau nggak mau, dia harus taat kepada kedua orang tuanya. Sehingga sering saya katakan bahwa kalau kita mau melihat apakah seorang anak itu berbakti atau tidak kepada kedua orang tuanya, lihatlah anak ini ketika dia sudah menjadi dewasa. Ketika dia sudah memiliki istri atau suami, ketika dia sudah memiliki anak-anak, ketika dia sudah memiliki penghasilan sendiri, rumah tempat tinggal sendiri, tidak lagi butuh kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya butuh kepadanya. Di sini terlihat apakah anak ini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya atau justru dia adalah anak yang durhaka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan kalau orang tua kalian sudah lanjut usia, apa yang harus diperbuat? Fala taqul lahumā uff, maka jangan pernah mengatakan ucapan uff. Apa itu uff, Pak? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa biasanya? Ucapan kata para ulama, uff atau kalimatut ta'fif adalah ucapan yang paling ringan, yang paling rendah untuk menunjukkan penolakan. Jadi yang dilarang bukan berkata tidak. Yang dilarang bukan berkata tidak mau. Saya sedang repot. Saya repot sama kerjaan saya repot sama istri saya repot sama anak-anak saya. Bukan itu yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah adalah ucapan yang paling ringan untuk menolak perintah orang tua. Itu tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau katakan uff. Kemudian kata Allah, wala tanharhuma, dan jangan kalian bentak orang tua kalian. La ilaha illallah. Apakah ada anak yang rela tega untuk membentak orang tuanya? Allah yang mengatakan jangan bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, akan tapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan berdoalah kalian dengan mengucapkan, wahai Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami pada saat kami masih kecil. Ini adalah gambaran di dalam Al-Quran tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap berbakti kepada kedua orang tua? Maka perhatikan hadis berikut. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta izin kepada Nabi untuk ikut berjihad bersamanya. Sahabat ini mengatakan, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad abtaghil ajra min Allah. Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu.
Aku hijrah bersamamu dan aku ingin berjihad bersamamu. Abtaghil ajra minallah, dan aku berharap pahala dari Allah. Lihat, ada seorang sahabat Nabi ingin ikut berjihad bersama Nabi. Apa kira-kira respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya tentang persiapan tunggangannya, atau yang ditanyakan oleh Nabi tentang persenjataan yang dia miliki? Ternyata yang ditanyakan oleh Nabi adalah ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apa hubungannya? Mau ikut jihad, tapi yang ditanya adalah orang tuanya. Maka sahabat ini mengatakan, iya wahai Rasulullah, dua-duanya masih hidup. Fatabtaghil ajra minallah, kemudian engkau ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka sahabat ini mengatakan, iya benar wahai Rasulullah, aku ingin mendapatkan pahala. Maka Nabi SAW mengatakan, irji' ilaihima fafihima fajahid, kembali pulanglah ke rumah kedua orang tuamu dan berjihadlah dalam berbakti kepada mereka berdua. La ilaha illallah. Lihat, sahabat Nabi mau ikut berperang, ditolak oleh Nabi, tidak diizinkan oleh Nabi. Justru yang diperintahkan oleh Nabi adalah pergi menemui kedua orang tuanya, kemudian berbakti kepada mereka berdua. Kata para ulama, hakikat dari jihad adalah mengeluarkan seluruh yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat seorang berjihad, dia berjihad dengan hartanya. Pada saat seorang berjihad, dia berjihad dengan tunggangannya. Pada saat seorang berjihad, maka dia rela nyawanya tergadai demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata ini yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada mereka berdua. Dan berbahagialah untuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbahagialah. Dia akan mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa, yang tidak akan pernah dia pikirkan, tidak pernah terbesit dalam benaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara keberkahan yang akan didapatkan oleh anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rizkinya dan akan memanjangkan umurnya. Perhatikan hadis ini baik-baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih wa yuzada fi rizqih falyabir walidayh wal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin ditambahkan rizkinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Lihat, dipanjangkan umur. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa umurnya ditambah oleh Allah. Harusnya umurnya 60 tahun jadi 65 tahun. Harusnya 65 tahun ditambah menjadi 75 tahun. Sebagian ulama lain menafsirkan hadis ini dengan mengatakan maksud dari ditambahkan umurnya adalah umurnya menjadi berkah. Yang 60 tahun seakan dia hidup 200 tahun. Dia hidup hanya 30 tahun, hanya 40 tahun, akan tapi dia bisa mendapatkan pahala yang banyak, kebaikan yang besar, yang tidak didapatkan oleh orang yang memiliki umur lebih banyak daripada orang tersebut. Dan ditambahkan rizkinya. Sehingga ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian, di antara keberkahan yang akan didapatkan oleh anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaannya kepada hamba yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah itu tergantung dengan ridha orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung dengan murka orang tua. Bayangkan, kehidupan kita seluruhnya untuk mendapatkan ridha dari Allah. Kita sholat untuk mendapatkan ridha dari Allah. Kita puasa untuk mendapatkan ridha dari Allah. Kita duduk di masjid untuk mendengarkan kajian, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi untuk mendapatkan ridha dari Allah. Ternyata di situ ada jalan pintas yang sangat mudah untuk dilakukan agar kita mendapatkan ridha dari Allah, yaitu menjadikan orang tua kita ridha kepada kita. Berikan sebagian harta kita kepada mereka, berikan sebagian waktu kita untuk mereka, berikan keramah tamahan kita untuk mereka, agar orang tua kita ridho kepada kita.
Kalau orang tua kita sudah ridha kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Apa efeknya? Di antara keberkahan yang berkaitan dengan keberkahan ini adalah bahwa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, doa-doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena dia rajin untuk menelpon orang tuanya. Karena dia rajin untuk menemui orang tuanya. Karena dia rajin untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang tuanya. Perhatikan kisah berikut. Ada seorang tabi'in atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya untuk menemui sosok seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Para sahabat berusaha untuk mencari sosok lelaki yang satu ini. Sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah sampai kemudian wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau selalu menunggu rombongan yang datang ke Madinah dari negeri Yaman. Setiap ada rombongan dari negeri Yaman yang datang ke Madinah, pasti Umar bertanya kepada mereka. Umar bin Khattab bertanya tentang sosok Uwais. Afikum Uwais, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Kalau tidak ada, maka ditunggu oleh Umar rombongan yang berikutnya. Rombongan berikutnya datang, ditanya lagi oleh Umar, Afikum Uwais, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Sampai suatu hari, ada satu rombongan besar dari kalangan orang-orang Yaman yang datang ke Madinah. Kemudian Umar bertanya kepada mereka, Afikum Uwais, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Maka mereka tidak mengetahui ada yang bernama Uwais. Sampai kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, ada orang di belakang yang suka memberikan makan kepada tunggangan-tunggangan kita. Kalau tidak salah, namanya Uwais. Maka kata Umar, panggil orang tersebut, panggil orang tersebut. Sehingga orang itu datang kepada Umar. Umar radhiyallahu anhu wa ardhah bertanya, apakah benar bahwa engkau Uwais? Maka ia mengatakan, benar, aku adalah Uwais. Uwais bin Amir, nama panjangmu adalah Uwais bin Amir? Maka Uwais mengatakan, benar, namaku adalah Uwais bin Amir. Kemudian Umar bertanya lagi, min Murad, summa min Qarn, apakah engkau dari suku Murad, dari keluarga Qarn? Maka dia mengatakan, benar, aku dari keluarga Murad, dari suku Qarn. Kemudian Umar bertanya kepadanya, fakana bika baras, fabara'ta minhu illa mawdhi'u dirham. Apakah benar bahwa engkau pernah memiliki penyakit kulit, kemudian disembuhkan oleh Allah, kecuali hanya sebesar 1 koin dirham? Jadi ternyata Uwais pernah kena penyakit kulit, kemudian dia berdoa kepada Allah, dan dia memohon kepada Allah agar disembuhkan seluruh penyakit tersebut, kecuali sebesar koin dirham. Kenapa? Agar dia mengingat bahwa dia pernah sakit dan disembuhkan oleh Allah, sehingga terus bersyukur kepada Allah. Maka Uwais mengatakan, benar, aku pernah sakit kulit, sembuh seluruhnya kecuali hanya sebesar koin dirham. Kemudian Umar bertanya lagi, alaka walidah, apakah engkau memiliki ibu? Kata Uwais, na'am, benar, aku memiliki ibu. Maka di situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau bergembira luar biasa karena seluruh ciri-ciri yang dia dapatkan dari Rasulullah, semuanya dia dapatkan pada orang yang dia temukan ini. Kemudian Umar mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya'ti alaikum, akan datang kepada kalian seseorang, Uwais bin Amir, namanya Uwais, anak dari seorang yang bernama Amir, Ma'amda di ahli Yaman, dia datang bersama rombongan orang-orang Yaman. Min Murad, dari keluarga Murad. Summa min Qarn, dari suku Qarn. Kana bihi baras, fabara'a minhu illa mawdhi'u dirham. Kata Nabi, sesungguhnya dia pernah terkena penyakit kulit, kemudian disembuhkan oleh Allah, kecuali hanya sebesar 1 koin dirham. Lahu walidah, kata Nabi, dan dia memiliki ibu.
huwa biha bar, dan dia sangat berbakti kepadanya. Kemudian kata Nabi, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, kalau dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, pasti apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kemudian Nabi berpesan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa menemui orang ini dan meminta agar mendoakan kalian, hendaknya dia meminta orang ini untuk mendoakannya, karena doanya pasti dikabulkan. Maka Umar menangis sambil mengatakan kepada Uwais, istaghfir li ya Uwais, istaghfir li ya Uwais, mohonkan ampunan kepada Allah untukku wahai Uwais. Beristighfarlah kepada Allah untukku wahai Uwais. Lihat sosok Umar bin Khattab mengerti tentang kemuliaan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Umar menangis, memohon agar Uwais beristighfar untuk Umar. Maka Uwais pun mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Umar, Allahumma ighfir li Umar, ya Allah ampuni dosa-dosa Umar, ampuni dosa-dosa Umar. Kemudian Umar bertanya, kemana engkau akan pergi setelah ini? Maka Uwais mengatakan, aku akan pergi ke Kufah, ke negeri Irak. Maka Umar mengatakan, ala aktubu laka ila amiliha, aku akan menuliskan surat kepada gubernur Irak agar memuliakanmu di sana. Apa kata Uwais? Uwais mengatakan, aku fi ghabra'in nas ahabbu ilai. Aku menjadi orang yang tidak dikenal siapapun, itu lebih aku sukai. Sehingga ini adalah satu-satunya riwayat yang menjelaskan tentang kehidupan Uwais. Orang yang tidak terkenal, tidak diketahui, akan tapi Umar bin Khattab meminta doa kepadanya. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sosok Uwais Al-Qarni, doanya dikabulkan karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa Uwais Al-Qarni ternyata hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni masuk Islam lewat sahabat Nabi yang diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah di Yaman. Di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dari Yaman, dari sukunya Uwais, pergi ke Madinah untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bertemu dengan Nabi dan menjadi sahabat Nabi. Akan tetapi Uwais tidak pergi bersama mereka. Uwais tidak pergi bersama mereka. Padahal jika Uwais bertemu dengan Nabi, maka Uwais akan menjadi sahabat Nabi. Dijamin masuk surga, kemuliaan yang luar biasa. Tapi Uwais tidak pergi menemui Nabi. Ada yang tahu apa sebabnya? Apa kira-kira? Subhanallah, benar sekali. Uwais Al-Qarni memilih untuk tetap menemani ibunya yang butuh kepadanya. Ibunya sendirian di rumah. Tidak ada yang membantu ibunya. Sehingga Uwais tidak pergi menemui Rasulullah untuk tetap merawat ibunya. Lihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang kita prioritaskan adalah orang tua kita, walaupun kita ketinggalan sebuah pekerjaan yang besar, kita ketinggalan sebuah kemuliaan yang besar, akan tapi jika alasannya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti diganti oleh Allah, pasti diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sosok Uwais, tidak pergi ke Madinah bertemu Nabi, dijadikan oleh Allah sebagai seseorang yang mujabud dakwah, doanya dikabulkan. Bahkan Umar bin Khattab meminta doa kepada Uwais. Sehingga ini adalah keberkahan hidup yang akan didapatkan oleh seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian puncaknya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau bersabda, raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh, celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka? Man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yudkhilil jannah. Seseorang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, akan tetapi dia tidak masuk surga. Maksud Nabi adalah kalau kita mendapatkan orang tua kita sudah tua, maka itu adalah pintu surga yang terbuka lebar, sangat mudah untuk memasukinya. Akan tapi ketika seseorang tidak mau berbakti, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia akan ketinggalan kemuliaan tersebut agar masuk surga dari pintu berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga berbaktilah kepada kedua orang tua kita,
Ucapkanlah perkataan-perkataan yang lembut kepada mereka. Temui mereka sebisa kita. Tidak bisa menemuinya, kita telepon. Kalau bisa setiap hari kita telepon mereka. Kita lihat kondisi mereka, kita tanya keadaan mereka, kita penuhi kebutuhan mereka, apa yang mereka sukai, apa yang mereka ridhoi, berusaha kita penuhi seluruhnya. Sehingga orang tua kita ridho kepada kita dan menjadikan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita tutup dengan ini. Bagi orang yang ternyata orang tuanya sudah wafat, maka ketahuilah bahwa seseorang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya sampai dirinya wafat, bukan sampai orang tuanya wafat. Sehingga jika orang tua kita sudah wafat, maka berikanlah doa-doa terbaik kita, karena ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada seseorang ketika di dalam surga, derajatnya semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi. Maka orang ini bertanya kepada malaikat, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini? Maka malaikat mengatakan, bistighfari waladikalak, karena anakmu senantiasa beristighfar untukmu setelah engkau wafat. Ya, sehingga ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.